Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa restu dulur. Semoga kita semua selalu dalam limpahan rahmat serta hidayah dan ampunan dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa taala, dan syafaat dari baginda Rasulullah, para utusan Allah, para utusan Tuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Sendang keramat dulur, sendang yang sangat tua. Zamannya para wali, ya, tempat mandinya para santri, ya, sekarang menjadi tempat mandinya para masyarakat. Dan sampai sekarang, zaman tercanggih modern sekarang pun masih dipertahankan ini dulur, sendang dibuat mandi, ya. Oke dulur, mohon doa restu kita lanjutkan perjalanan. Mantap sekali ini, itu ritual di seberang danau nya mantap sekali. TPT Al Islah, di depannya TPT Al Islah. Gresik itu gudangnya makam para wali dulu, ya. Ini lagi dulu di tempat saya juga dulu sama murid-murid saya sering di situ dulu, ya. Sekarang sudah cantik, sudah indah, justru sepi, ya. Dulu saya membuat alas sama murid-murid saya, masih serem, sangat menyeramkan. Kalau khusus Wali Songo, Kanjeng Sunan Giri, Mbah Kanjeng Sunan Giri, kalau Kanjeng Sunan Bonang itu terkenal Wali Songo dengan laduninya dulu, ya, dengan laduninya. Laduninya yang asli, bukan kayak di YouTube itu, bukan laduni tenaga dalam, bukan ahli mah kebalan, ya, bukan kayak gitu. Saya pegang yang aslinya dulu, saya pegang laduni yang asli, saya pegang ilmu hikmah yang asli, ya. Masya Allah, masya Allah, masya Allah, wong laduni kok dipakai buat jaga badan kesaktian. Wong laduni ku trimo ing pandum, pasrah. Tuh, wong laduni itu ilmunya ilmu pasrah. Ahli hikmah juga begitu, ilmu hikmah itu ilmunya adalah pasrah. Jauh dari kesaktian, apalagi kekebalan. Dengerin saya, ya. Hikmah yang asli, ilmu laduni yang asli, ya. Kalau Mbah Sunan Kalijogo, Mbah Ampel itu sama, itu
panjang sekali ya soal beliau berdua ini. Ketawaduannya kepada Allah, ilmu pasrahnya kepada Allah luar biasa ya. Sama Syekh Maulana Malik Ibrahim juga demikian ya. Zaman Syekh Maulana Malik Ibrahim ya, gak ada itu karomah-karomahan yang ketemunya sakti kayak yang diceritakan di Wali Songo. Gak ada itu di zamannya Syekh Maulana Malik Ibrahim, gak ada itu. Bahkan pemimpin pertamanya ya, ketua pertamanya Wali Songo pun masih pakai ilmu pasrah itu dulu tuh. Diandalkan masih ilmu pasrah ya, ilmu ketauhidan, pasrah kepada Allah. Belum pakai ilmu sakti-sakti ya, belum punya ilmu hikmah sakti-sakti itu dulu ya. Sehingga beliau ketika bertempur dengan salah satu tumenggung atau salah satu patih ya dari kerajaan mana itu ya, Pajang atau Kediri atau mana itu, kalah beliau, ketua Wali Songo pertama itu, dan mati terbunuh, kalah. Ibarat kate kalau adu sakti kalah, ketua Wali Songo pertama Syekh Jumadil Kubro itu terbunuh dulu. Itu fakta membuktikan bahwa ketua Wali Songo pertama yaitu Syekh Jumadil Kubro masih memegang keyakinan tauhid atau pasrah yang sempurna ya, sama dengan pendahulunya yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Tidak pernah menunjukkan kekaromahan atau kesaktian. Kemudian ya para wali-wali terdahulu juga ya, barangkali termasuk siapa itu, Syekh Subakir ya, itu masih mengandalkan ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ilmu pasrah kepada Allah, pantangan sakti itu pantangan ya. Bagi para ahli tauhid memiliki kesaktian itu pantangan, apalagi mempelajari kesaktian. Nauzubillah min dzalik, saya katakan nauzubillah min dzalik ya. Para ahli tauhid, para arif billah, pantangan belajar ilmu sakti itu pantangan ya dulu ya. Karena tauhid itu mengajarkan kepasrahan ya, kepasrahan 100% kepada Allah ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim ketika dia hendak dibakar oleh raja siapa itu, Raja Namrud atau Abraha itu, saya lupa ya, pokoknya antara dua itu. Beliau tidak menggunakan kekaromahannya atau doanya. Bahkan ketika para malaikat datang menawarkan diri untuk menyelamatkannya, beliau tolak. Dan beliau katakan, Nabi Ibrahim katakan bahwa sudah cukup bagiku keimananku yang meyakini bahwa Allah mengetahui keberadaanku. Itu sudah cukup. Allah telah menempelkan iman di dadaku bahwa aku tahu Allah selalu melihat aku ya, dan mengetahui keadaanku. Itu bagiku itu sudah cukup ya. Sehingga para malaikat-malaikat yang menawarkan diri untuk menyelamatkannya ditolak semua. Tapi alhasil apa? Ya alhasil ya Nabi Allah Ibrahim di dalam api itu kedinginan, bukan kepanasan ya. Dan akhirnya selamatlah Nabi Allah Ibrahim. Setelah itu ya para orang-orang sakti, musuh-musuhnya di zaman itu ya, penyihir-penyihir sakti, orang-orang sakti, iblis-iblis sakti, jin sakti, semua akhirnya ketakutan ya, ngeliat Ibrahim gak mempan dibakar. Padahal Ibrahim bukan sakti, Ibrahim memegang ilmu tauhid yang sempurna, maka dia bergelar bapaknya para tauhid ya, bapaknya ahli tauhid di segala zaman ya. Bahkan orang Kristen pun mengakui Ibrahim, kalau di Kristen disebut Abraham. Nabi Ibrahim itu disebut bapaknya orang beriman
di semesta alam itu bapaknya orang beriman itu Nabi Ibrahim. Itulah iman. Itulah baru iman. Ya. Kepasrahan, kepasrahan 100% kepada Allah tanpa mempelajari ataupun mengamalkan ilmu sakti maupun yang dikenal sekarang diberi nama karomah atau laduni itu. Pasrah 100% kepada Allah dari segala mara bahaya, terutama dari musuh-musuh, tanpa menggunakan wirid, puja mantra maupun doa untuk menyelamatkan dirinya. Itulah ahli tauhid yang sejati, itulah ahli tauhid yang sempurna, itulah para arif billah atau arifin atau ahli marifatullah sejati, ya, sejati. Itu baru disebut waliullah, itu baru disebut waliullah. Itu baru disebut waliullah. Insya Allah saya mengikuti jejak Nabi Allah Ibrahim, ya. Walaupun saya latar belakangnya dari orang sakti, latar belakang saya dari orang sakti, ya. Segala macam ilmu sakti yang saya pernah punya, tapi setelah saya dapat hidayah, dapat petunjuk yang sangat inti dari Allah, maka saya tidak pakai semua itu. Ya bukan tidak pakai lah, tapi dipaksa, ya, dipaksa oleh Allah, dipaksa oleh Tuhan untuk tidak menggunakannya lagi. Kalau mengikuti tidak pakai nggak mungkin lah, nggak mungkin. Pasti saya masih pengen pakai, apalagi situasi terdesak, gitu. Tapi tidak, sama Allah nggak boleh lagi, nggak boleh pakai, sudah tidak boleh pakai lagi. Ketika saya mendapat panggilan, ya, dapat panggilan dari Allah untuk masuk di alam tauhid yang sejati, yang sempurna, atau alam hakikat, atau menjadi ahli ma'rifatullah sejati, segala macam ilmu kesaktian saya sudah tidak boleh dipakai lagi. Jadi kalau saya menghadapi musuh-musuhnya, saya harus pasrah kepada Allah, pasrah saja kepada Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Aku pasrahkan diriku kepadamu dari kejahatan makhluk-makhluk Engkau ya Allah. Cuma itu boleh doanya kita, ya. Kalau kesaktian sudah jangan tanya saya dulu, ya. Masalah kesaktian jangan tanya saya lagi. Saya sudah pelajari semua. Saya bahkan memiliki ajian Segoro Geni, ya, ajian Segoro Geni, Bandung Bondowoso, para sakti Nusantara kelar, ya, kelar. Ngadepi ajian Bandung Bondowoso saja kelar sudah. Tapi sekarang saya menjadi ahli tauhid dulu. Saya sekarang menjadi arif billah, mengikuti jejak para wali-wali sejati dulu, ya. Sehingga saya menyamar menjadi seperti orang biasa yang, ya, tidak ada yang bisa baca siapa saya. Jangankan baca, walaupun saya perkenalkan sesungguhnya diri saya adalah, tidak akan ada yang percaya. Betul tidak dulu? Itulah, kalau Allah mencintai seseorang, Allah akan memingitnya, Allah akan menyembunyikannya. Walaupun kau cari, sangat sulit untuk dicari. Kalaupun sudah kamu ketemui, sangat sulit kamu menemukan apa yang kamu inginkan darinya. Begitu dulu, ya. Saya sangat mudah menceritakan tentang kewalian dulu, karena saya pernah menjalaninya. Dan saya bukan seorang wali. Guru saya mengajarkan makom semar, ya. Semakin tinggi semakin menyamar, ya. Harus semakin menyamar berpenampilan yang hina. Itu ajaran guru saya, Suluk Linglung Sunan Kalijogo. Oke, itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dalam limpahan rahmat serta hidayah dan pengampunan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.